Kalau ada majelis hari jadi, daripada membeli alat yang beli gulung-gulung itu kan bunyi, bagus beli ini saja, ataupun bagus ambil di hutan, jadi ini sebagai alat bunyi hari jadi. Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan tunjukkan makanan yang boleh kita manfaatkan ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita boleh manfaatkan kalau sekiranya kita berada di hutan ataupun di kebun dan tidak ada bekalan makanan yang mencukupi. Oke, di hadapan saya ini ada tumbuhan, kalau kami tumbuhan ini dipanggil dengan nama togiung, namanya togiung. Di sana pun ada daunnya seperti daun tebu dan dia ada batang muda yang boleh dijadikan sebagai alternatif untuk dimakan bila kita tidak ada makanan. Dan sebenarnya bukan saja sebagai makanan alternatif ataupun makanan survive, tetapi juga kalau ikut ajaran daripada nenek-nenek kami, tumbuhan ini boleh dimanfaatkan sebagai herba ataupun makanan untuk menyembuhkan macam selsema. Orang dulu-dulu kan tidak ada obat-obatan, jadi hanya makanan-makanan seperti ini yang ataupun tumbuh-tumbuhan seperti ini yang boleh dimanfaatkan untuk perobatan alternatif. Oke, jadi di tangan saya ini ada beberapa batang yang sudah kita dapat. Nanti saya akan tunjukkan kepada guys semua macam mana untuk kita makan umbutnya yang muda, batangnya yang muda. Oke guys, ini batang togiung tadi itu. Tidak tahu kalau di tempat kamu apa namanya sebenarnya, tapi kalau di tempat kami ini namanya togiung. Kalau bahasa Melayu saya pun tidak tahu apa nih kalau dalam bahasa Melayu. Batang ini sebenarnya sama dengan satu lagi tumbuhan yang sangat populer di Sabah, yaitu tuhau. Kamu selalu dengar itu apa yang dinamakan sebagai serunding tuhau. Kan batangnya lebih kurang ini, tapi bukan persis seperti inilah. Dan tuhau itu sendiri memiliki bau yang khusus. Dan batang muda ini yang boleh dimakan, Bismillahirrahmanirrahim. Batang muda ini boleh dimakan. Sebenarnya kalau kita dalam keadaan kepepet ataupun dalam keadaan kita ini memang tidak ada makanan, kebetulan kita lah masuk di hutan kemudian tidak bawa bekalan, jadi banyak sebenarnya alternatif tumbuh-tumbuhan yang boleh kita dapatkan untuk kita sekadar mengalas perut daripada kelaparan. Jadi ini antara lain yang boleh dimanfaatkan. Togiung. Rasanya gurih, ada sedikit manis tumbuh-tumbuhan lah. Selain daripada boleh dijadikan sebagai alternatif pengalas perut dikala tidak ada bekalan, boleh juga sebenarnya dijadikan sebagai tumbuhan herba sebagai alternatif. Dulu-dulu masa kami kecil, ini antara tumbuhan yang nenek kami bagi tahu boleh dimakan, boleh dijadikan sebagai obat alternatif saja.
Pandai buka kamat. Pandai. Tapi pelan-pelan aja pandai. Pelan-pelan aja. Dan pelan-pelan aja punya. Pelan-pelan. Ya Allah, pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Papa temenan ya buka. Buka. Pandai buka. Pandai. Ikut saja. Ternyata batang ini pun boleh dijadikan sebagai alat bunyi-bunyian juga. Jangan dia. Waktu kami kecil tidak ada mainan lain, jadi kami main dengan alat-alat bunyian seperti ini. Saya pernah buat tutorial macam mana untuk memanggil rusa. Jadi ini pun macam boleh, tapi bunyinya lebih nyaring. Macam kuda kah? Macam kuda. Macam ayam. Itu bunyi. Ya, nanti bang. Di sini bang. Buat bang. Macam rabbit kah? Iya. Nanti buka-buka. Oke. Makan. Aja. Simpan boleh? Macam kuda kah? Macam rabbit. Boleh. Macam whistle kah? Yang bunyinya macam whistle kan? Ini pun boleh, Mat. Pandai kan? Buka nih. Ini pun boleh bunyi. Bisa makan. Ini, Pak. Dapat pun tidak dapat. Tapi pelan bunyi. Bunyi apa itu, Bapak? Bunyi macam lebah. Si bunyi kuat. Kok ini nan amat. Jadi selain daripada batangnya boleh dimakan, kelopak ataupun kulit tagiong ini juga boleh dijadikan sebagai alat bunyian, dan pucuk mudanya ini pun boleh digunakan sebagai alat bunyian, seperti bunyi lebah. Boleh kasih bunyi. Wah. Itu lain. Itu lain lah. Itu lain. Kalau ada majelis hari jadi, daripada membeli alat yang beli gulung-gulung itu kan bunyi, bagus beli ini saja. Ataupun bagus ambil di hutan
Jadi ini sebagai alat bunyi hari jadi. Ah. Ya dapat lah. Batang tadi batang muda. Boleh dimakan. Ya betul. Bapak, ini pun ada pun. Bapak, ini pun ada pun. Ini pun ada. Oke guys, habis sudah dorang makan. Jadi begitu saja. Sebenarnya bukan untuk makanan utama, tapi sebagai makanan alternatif. Dikala kita ini dalam situasi yang tidak ada makanan, hanya untuk makan ataupun hanya untuk mengalas perut agar tidak kelaparan ataupun kebuluran di hutan. Itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. Bye.